Kodrat Pratama, yang sering dipanggil Kodrat, adalah salah satu santri dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri 1 Cipining, yang beralamat di Kampung Cipining, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dari kecil, dia telah dititipkan oleh orang tuanya ke pondok pesantren tersebut untuk dididik dan belajar ilmu agama. Sejak kecil saya dititipkan pondok pesantren ini. Kodrat adalah salah satu santri yang berbeda dengan santri yang lain. Dari kehidupan dan juga keseharian sangat jauh berbeda karena beliau hidup mandiri. Karena kedua orang tua saya sedang mengelola bisnis di Amerika. Ya memang saya itu kalau bahasa Sundanya katitipan kali. Pertama ibu dan bapaknya Kodrat, ya keluarga menitipkan Kodrat ke pondok pesantren ini karena ibu dan bapaknya itu punya bisnis penting katanya yang tidak bisa ditinggalkan di Amerika. Meskipun kehidupannya berat, namun dia sama seperti santri yang lain. Dia rajin belajar dan mengaji bersama teman-temannya di pondok. Ya kalau ditinjau dari segi prestasi Kodrat itu cukup bagus. Itu anaknya berprestasi karena setiap mengikuti ulangan apapun dan pelajaran apapun dia selalu menjadi yang pertama di pondok pesantren ini. Rat, tadi ulangan di seberapa? Ada tuh tinggali. Ada. Nomor 2 orang masalah euy. Tuh Mau tinggali. naon jawabanna? Ya. Suara dalam hati. Nyaho penten orang teh butut iraha atau udah ngaji gitara bisa we saya tadi tipu kurang. Kalau marah pemain, benar belah ya. Setelah mengaji, saya membantu guru saya mengurus hewan ternak. Selepas beres mengaji, Kodrat langsung memberikan makanan untuk hewan-hewannya. Ya pertama saya pernah melarang, janganlah nanti saya. Tapi karena Kodrat itu seorang santri, seorang anak yang sangat berbakat dan rajin, ya dia ingin belajar untuk bertani, berkebun, bahkan beternak pun dia selalu rajin mengurus embek-embeknya, entog dan juga ayam. Setiap pagi dan sore, Kodrat rutin memberikan makanan untuk hewan peliharaannya. Hanya 4 kambing yang dipelihara oleh Kodrat, itu juga milik orang lain dan ditambah dengan bebek dan ayam. Selain memelihara hewan ternak, Kodrat juga sesekali berjualan gorengan keliling kampung. Margi bapak abi tebi jalan gorengan abi yayaan di pesantren. Sendal mana? Mah aja nu kasab. Kasih ya ngasab sendal urang euy. Ya Allah, mudah-mudahan di gorengan selaku amin.
Gorengan, gorengan. Gorengan. Dia juga jualan gorengan untuk sekedar mencukupi kehidupannya di pondok pesantren ini, karena ya seperti itulah kehidupan. Saya juga kadang merasa sedih karena anak sekecil dia itu harusnya fokus untuk belajar, tapi ya gimana lagi ya, semoga cita-cita dan keinginannya tercapai melalui kehidupan yang pedih. Gorengan. Pak, gorengan. Tidak jarang Kodrat merasa kecewa karena dagangan gorengannya tidak laku. Kami lagi icalan. Kadang laku, kadang itu. Gorengan, gorengan. Gorengan. Aing mono jalan juga lagi. Mana barudak. Kita antur kawangan. Drat, gede drat. Antur. Ane, Antur drat naik ke mana? Kau hangan yang motor lagi. Iya tuh, bro. Kodrat adalah sesosok anak yang baik. Selain berjualan dan berbakti kepada guru-gurunya, Kodrat juga sering membantu teman-temannya yang sedang kesusahan. Beliau dengan rela ikhlas hati untuk membantu siapa saja yang sedang kesusahan. Dia akan selalu membantunya dengan sepenuh hati. Karena jarak dari pondok menuju ke sungai cukup jauh, kira-kira mencapai 10 km. Meskipun berat, Kodrat tetap setia membantu temannya membawa ke sungai. Dia membantu orang lain ikhlas tanpa pamrih. kami lagi di kobong. Kudu siling bantuan. Karena jarak dari pondok ke sungai sangatlah jauh, ia melewati sungai, menyeberangi lautan, mendaki gunung-gunung yang terjal, hanya untuk membantu temannya yang sedang kesusahan. Aduh, yang sekali. Permankan lapar. Bakat jauh. Ini rasanya apa ya? Baik dulu lah. Karena jalan yang dilalui Kodrat dan temannya cukup jauh, sehingga mematahkan semangat temannya itu untuk BAB dan memutuskan Kodrat dan temannya kembali ke pondok pesantren. Terkadang juga dagangan yang dipikulnya habis dicuri orang. Inilah kehidupan, kadang manis, terkadang juga pahit. Namun Kodrat pasrah kepada Allah. Semoga Allah yang akan menggantinya.
budak teh karunya kudu dibere bekal yang kehidupan anak, mudah-mudahan sih aman. Jadi kehidupan kodrat itu cukup memberikan motivasi untuk kita, karena di luar sana banyak anak-anak, orang-orang yang ingin belajar, yang ingin masuk ke pondok pesantren, tapi dengan beralasan malu, dengan beralasan tak punya biaya, dengan beralasan tak punya orang tua. Nah, lihatlah sosok seorang Kodrat, meskipun dia jauh dari orang tuanya, dia menghidupi kehidupannya sendiri di pondok pesantren, tapi dengan keinginan dan keyakinan yang kuat, apa yang kita inginkan insya Allah akan terlaksana. Karena Kodrat merupakan santri yang berbakti dan menurut kepada gurunya. Sesekali gurunya menyisihkan uang, menyisihkan rezeki untuk diberikan kepada Kodrat. Nyagoregan ke batur laku harap capek deh. Rat, Plat nuju naon atuh nuju naon? menuju pilih beberes. Oh. Iya, akang teh tinggal lanjut meni rajin gitu. Ya mah aya lah yang kange mamoy malah tapi ku anjeun gitu. Iya tuh dulu. Sing solehnya anjeun teh sing bener-bener ngawasi dia. Iya. Sing ya terus mudah-mudahan sing kapake nya. Iya. Akang mode kali itu atunya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barahnya dapatkan wae si akang mah. NANI?お前はもう死んでいる。 Ah, iya mau bener jang dahar teh. Karena hidup ini bukan tentang siapa kita atau di mana kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Karena di balik awan yang mendung tersimpan matahari yang cerah. Ih, Kodrat, nah. Ngomongna sing tarik. Marab capek.